Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Amma ba'd. Sidang jemaah tarwih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-20 Ramadan, Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita berupa keistiqomahan. Karena kita bisa lihat sama-sama jemaah sekalian, malam ke-20 ini di mana-mana masjid mulai kelihatan longgar. Artinya apa? Nikmat berupa keistiqomahan ini tidak untuk semua orang, namun hanya untuk orang-orang yang terpilih saja. Dan kita semua adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan keistiqomahan hingga akhir Ramadan. Dan kita bersalawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah, contoh yang terbaik, tauladan yang terbaik, dan tak satu pun manusia yang terbaik selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah tarwih insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada kesempatan kali ini tema ceramah kita adalah 4 penyebab utama lalainya seorang muslim taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya jemaah sekalian, saudara-saudara kita di luar sana lalai dari perintah Allah mendirikan salat 5 waktu, yaitu ibadah yang paling utama, bukan karena dia tidak yakin kepada Allah, bukan karena dia tidak beriman bahwa Allah adalah Tuhannya. Akan tetapi penyebab utamanya ada 4. Yang pertama, karena saudara-saudara kita tidak mengetahui apa tujuan utama Allah menciptakan manusia. Apa tujuan Allah menciptakan dirinya, sehingga dia lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, dan tidaklah saya ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia jemaah sekalian, jin saja yang tercipta dari api, tujuan utama Allah menciptakan jin tersebut adalah untuk beribadah kepada Allah. Begitupun manusia, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan utama. Jadi tujuan utama di sini bukan tujuan utamanya untuk hidup bersenang-senang di dunia,
tapi tujuan utamanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak taat kepada Allah tidak mengetahui tentang hal tersebut. Makanya lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan penyebab yang kedua adalah banyak saudara-saudara kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala mendirikan salat 5 waktu bukan karena dia tidak mau taat kepada Allah atau tidak yakin kepada Allah. Akan tetapi dia tidak mengetahui apa hukum mendirikan salat 5 waktu. Dia tidak tahu apa hukumnya. Dia kira salat 5 waktu itu ibadah yang biasa-biasa saja. Ibadah yang dilakukan oleh orang yang mau saja. Padahal salat 5 waktu adalah ibadah wajib yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 103. Surah An-Nisa ayat 103. Allah berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minin." Sesungguhnya salat itu wajib atas orang yang beriman. Yang percaya bahwa Allah adalah Tuhannya, wajib baginya mendirikan salat. Yang telah bersyahadat, yang mengatasnamakan Islam dalam KTP-nya, wajib baginya mendirikan salat 5 waktu. Dan perlu kita sadari jamaah sekalian, salat diwajibkan oleh Allah bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan diri kita sendiri. Agar supaya apa? Bukan cuma bahagia di dunia saja, akan tetapi bisa bahagia di akhirat kelak. Dan Allah lanjutkan, kitabam mauquta, yang telah ditentukan waktunya. Kapan waktunya? 5 kali sehari semalam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bukan sekali sepekan, bukan sholat Jumat saja. Ada orang yang nanti sholat Jumat baru sholat. Bukan sekali setahun nanti tarwih baru pergi. Atau sholat id baru pergi. Bukan nanti ada kesempatannya baru sholat 5 waktu. Bukan nanti ada waktu luangnya, nanti selesai pekerjaannya baru sholat 5 waktu. Akan tetapi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 kali sehari semalam. Dan ini juga banyak yang tidak diketahui oleh saudara-saudara kita yang lalai dari mendirikan salat 5 waktu. Tidak ketahui apa hukum mendirikan salat. Dia kira ibadah yang biasa-biasa saja. Jemaah tarwiyah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penyebab yang ketiga saudara-saudara kita tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak mengetahui apa manfaat dari mendirikan salat 5 waktu. Banyak yang beranggapan mendirikan salat itu hanya mendapatkan capek saja. Bahkan ada yang menantang, siapa yang pernah datang ke kubur atau meninggal lalu dia hidup kembali merasakan ancaman-ancaman Allah. Salat hanya sebuah perkara-perkara yang sia-sia. Padahal banyak sekali yang Allah terangkan dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah surah Al-Ankabut ayat 45. Di sini Allah memerintahkan kepada kita sekaligus memberikan alasan. Allah berfirman, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat, kata Allah. Supaya apa? Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena salat dapat mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang betul-betul salat insya Allah bisa terhindar dari segala bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun suatu saat dia sempat jatuh dalam maksiat, maka dengan solatnya dia akan mudah meninggalkan maksiat tersebut dengan iman yang dia punya. Dalam riwayat lain juga solat adalah kunci surga. Ada lagi yang mengatakan solat adalah kunci diterimanya segala amal perbuatan manusia. Bayangkan di pada masyhar nanti jamaah sekalian.
Ada orang yang datang di padang mahsyar diperlihatkan amal solehnya yang begitu banyak. Catatan-catatan kebaikannya banyak sekali. Akan tetapi dia tidak bisa menolong orang tersebut. Amal kebaikannya tidak bisa menolong dia. Kenapa? Kuncinya tidak ada. Bayangkan kita di dunia ini mempunyai lemari kaca yang di dalamnya berisikan gelas, piring, sendok, tapi tidak ada kuncinya. Kita hanya bisa melihat dan mengakui bahwa itu milik saya, tapi tidak bisa kita gunakan. Begini perumpamaan amal-amal yang kita lakukan selama ini tanpa diiringi dengan sholat 5 waktu. Hanya bisa kita lihat, tapi tidak bisa menolong kita di pada mahsyar dan seterusnya. Dan penyebab yang keempat, mengapa banyak saudara kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan salat 5 waktu? Karena dia tidak mengetahui apa ancaman bagi orang yang meninggalkan salat. Perlu kita ketahui jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabadikan firman-Nya dalam Al-Qur'an, dalam hadis berupa ancaman, itu bukan berarti Allah menakut-nakuti kita. Bukan berarti Allah mengancam kita, akan tetapi Allah sayang kepada kita. Itu bentuk kasih sayangnya Allah Ar-Rahmanu Ar-Rahim. Mengapa? Ketika Allah abadikan ancaman dalam Al-Quran, kita akan lebih hati-hati dalam bertindak. Itu bentuk kasih sayang. Jangan pernah berpikir bahwa Allah mengancam kita, menakut-nakuti kita. Bukan. Itu bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita lebih berhati-hati dalam bertindak. Dalam surah Al-Mudaththir ayat 42, Allah menjelaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat 5 waktu telah disiapkan yang namanya neraka sakor. Melalui dialog penghuni surga dan penghuni neraka, penghuni surga bertanya, "Ma salakakum fi sakor?" Mengapa engkau masuk ke dalam neraka sakor? Penghuninya menjawab, "Qalu lam naku minal musallin." Selama saya hidup di dunia saya tidak melaksanakan solat. Solat yang dimaksud di sini adalah solat 5 waktu. Dan 3 golongan diantaranya juga di dalam neraka sakor. Jadi neraka sakor diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk 4 golongan. Golongan yang kedua adalah orang yang tidak memberikan makan kepada orang miskin padahal dia mampu. Golongan yang ketiga adalah orang yang senantiasa duduk membicarakan keburukan orang lain bersama orang-orang yang duduk membicarakan keburukan. Golongan yang keempat adalah orang yang tidak percaya ada hari pembalasan, hari akhirat. Semuanya ditampung dalam neraka sakor. Ini Allah memberikan ancaman bukan berarti menakut-nakuti kita, akan tetapi bentuk kasih sayang Allah supaya kita lebih berhati-hati dalam bertindak. Jemaah taruh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jemaah sekalian, sesibuk apapun kita, sepadat apapun kegiatan kita, pekerjaan kita, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Jangan pernah sia-sia amalan kita. Dan orang yang telah melaksanakan sholat 5 waktu, jangan mencari celah-celah waktu, sisa-sisa waktu untuk melaksanakan sholat. Dahulukan sholat kita dari segala pekerjaan-pekerjaan dan kesibukan kita. Insya Allah Allah akan mendahulukan segala urusan-urusan kita. Semoga apa yang saya sampaikan malam ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat kita sampaikan kepada keluarga-keluarga kita, kerabat-kerabat kita, teman-teman kita dan tetangga-tetangga kita. Mungkin dia tidak beriman kepada Allah karena tidak mengetahui hal-hal tersebut. Maka mari kita sampaikan, semoga dia juga bisa beriman kepada Allah sebagaimana kita beriman kepadanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.